Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini ikut miring juga kayak kalian. Foto terakhir. Jadi kalian miring, saya ikut miring. Topinya jangan topi miring. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Al-Mukarram, para asatiz, para ustaz dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, kesadaran, berbagai macam keberkahan dalam hidup kita, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita masih tetap berada di sini, melangkahkan kaki, diringankan niat kita untuk datang ke sini, karena mungkin ada saja di antara kita yang ternyata sangat berat sekali melangkahkan kakinya ke sini. Dilonceng-lonceng, dihitung-hitung, terasa berat kakinya melangkah ke sini. Sampai kemudian lemari jadi godaan dia untuk bersembunyi. Atau kamar mandi membuat dia betah di dalamnya untuk menghindari pembina asrama yang sedang patroli, ya. Baik itu sore hari ini maupun berbagai macam kegiatan ibadah yang lainnya. Maka sesungguhnya beruntunglah bagi kita seandainya ada seruan kebaikan, maka kemudian hati kita merespon dengan cepat, lalu kaki kita ringan untuk melangkah, dan seluruh anggota badan kita dengan sigap menyambut seruan itu dengan penuh kesadaran. Salat dan salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu mencontohkan kepada kita tentang segala hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga beliau bisa kita jadikan sebagai suri tauladan yang baik. Tutur katanya, perilakunya, akhlaknya, cara dia berbicara dengan orang tua, cara dia bersikap dengan anak kecil, sampai cara dia berperilaku kepada hewan sekalipun. Jadi anak-anak sekalian, judul tausiah pada sore hari ini adalah menyiapkan amalan terbaik di dunia, ya. Jadi diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau adalah setelah sholat subuh berjamaah, beliau mengumpulkan para sahabat dan memberikan nasihat. Di suatu hari Rasulullah di hadapan para sahabat bertanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman." Jadi pada saat itu Rasulullah tidak seperti biasanya yang langsung memberikan nasihat. Pada kesempatan itu baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Itu pagi, ya. Ternyata tidak ada para sahabat itu yang angkat tangan. Tidak lama setelah itu kemudian mengangkat tanganlah Abu Bakar As-Siddiq. Qala Abu Bakar As-Siddiq, "Ana ya Rasulullah." Jadi Abu Bakar Siddiq mengangkat tangan berkata, "Wahai Rasulullah, saya." Dijelaskan dalam keterangannya bahwa
Abu Bakar menjelaskan, wahai Rasulullah, tadi sebelum azan aku berniat untuk berpuasa pada hari ini. Kemudian berikutnya Rasulullah bertanya lagi, man ittaba'a minkumul yauma janazatan, siapa di antara kalian pada hari ini yang dia mengantarkan jenazah? Karena mengantarkan jenazah itu ada keutamaan tersendiri ya. Itu pagi hari itu. Dan para sahabat berpikir, wah, ini pagi hari jenazah siapa yang bisa diantarkan? Kemudian tanpa disangka Abu Bakar mengangkat tangan, ana ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah, tidak jauh dari rumah saya ada orang yang dia meninggal malam hari tadi. Kemudian setelah sebelum subuh jenazahnya itu diberangkatkan menuju ke kampung halamannya dan aku terlibat dalam itu. Aku ikut pada saat itu tadi, kata Abu Bakar. Tidak cukup di situ, kemudian Rasulullah bertanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian pada hari ini yang itu memberikan makanan fakir miskin? Sahabat juga terhenyak lagi, wah bagaimana, karena baru pagi ya, belum sholat subuh tadi, belum keluar apapun gitu, dan belum bertemu dengan orang miskin gitu ya. Tapi kemudian anak-anak sekalian, tidak lama dari situ Abu Bakar mengangkat tangan lagi. Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Tadi ketika saya berjalan ke masjid, saya lihat di pinggir jalan ada seorang pengemis. Kebetulan saya berniat tadi ingin berpuasa, saya membawa roti. Lalu kemudian pengemis itu saya lihat kelaparan, kemudian saya berikan. Di hari itu Rasulullah, sahabat juga terharu ya, luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang terakhir, man ada minkumul yauma maridan, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang yang sakit? Kaget lagi gitu ya. Sahabat juga bingung karena belum sempat keluar dari masjid, sholat subuh, kemudian mau mendengarkan nasihat dari Rasulullah, dan belum sempat untuk menengok tetangganya yang sakit dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak sekalian, lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangan, ana ya Rasulullah. Ya, saya wahai Rasulullah. Karena setelah saya mengantarkan jenazah, ada juga tetangga yang itu dikabarkan sakit. Maka sebelum berangkat ke masjid, saya menyempatkan diri untuk menengoknya. Ya. Jadi ada berapa amalan anak-anak sekalian? Ada berapa? Ada 4. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ma istama'athu fi imri'in illa dakhalal jannah. Jadi saking senangnya Rasulullah dengan jawaban oleh Abu Bakar itu, kemudian Rasulullah mengatakan, ma istama'athu fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amalan-amalan 4 amalan itu dilakukan oleh seseorang kecuali orang itu akan dakhalal jannah. Akan apa? Masuk surga. Ya. Jadi anak-anak sekalian, dalam cerita ini, dalam hadis ini ya, hadis ini menjelaskan pada kita tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki amalan-amalan yang unggulan di saat para sahabat lain belum terfikirkan untuk melakukannya. Ya. Maka pertanyaan kemudian bagi kita semuanya yang ada di sini, khususnya anak-anak ya, kira-kira amalan apa pada bulan Ramadan ini, sudah berapa hari ini
yang jadi unggulan kita? Adakah hari ini yang dia membaca Al-Quran sudah 1 juz? Hari ini saja 1 juz, ada nggak? Coba angkat tangan. Ada tidak yang hari ini membaca Al-Quran 1 juz? Angkat tangan. Tidak ada ya? Adakah yang hari ini di di hari Jumat ini ya, apakah tadi subuh, apakah tadi pada saat sholat Jumat, yang dia berinfak? Angkat tangan, tidak apa-apa. Ketika Rasulullah bertanya pada sahabat, mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu bukan sebuah keriaan, ya. Ada atau tidak di sini yang berinfak? Ada ya, ada, ya. Alhamdulillah. Jadi dalam menanggapi suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang harus kita persiapkan supaya kita bisa memberikan atau melakukan amalan-amalan terbaik di dunia ini sebagai bekal kita nanti di akhirat. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan yaitu suratul ijabah, yaitu bersegera dalam melakukan atau bersegera dalam menjawab seruan kebaikan, ya, seperti yang di awal tadi disampaikan. Jadi kita lihat saja nanti ya, ada di antara kita yang ketika azan itu Allahu Akbar gitu ya, bersegera dia gitu ya. Bahkan ada lagi yang sebelum azan sudah duluan, ya kan? Tapi ada juga, nantilah pembina asrama nanti yang bangunkan kami, gitu ya. Tidak dibangunkan, alhamdulillah tidak dibangunkan, wah gitu ya. Itu akan memberikan efek yang berbeda, ya. Jadi kita itu seharusnya dalam setiap kita harus menanamkan tekad yang kuat supaya memiliki sifat suratul ijabah, yaitu bersegera dalam menjawab seruan kebaikan. Kalau sudah azan segera datang. Bahkan sebelum azan kita bersegera. Bangun pagi misalnya langsung datang. Ya. Yang lain belum ada yang yang setel tilawah misalnya, maka segera datang, setel aja tilawah. Ya. Itu pasti balasannya akan berbeda daripada orang yang dia tidurnya nyenyak, nunggu untuk dipaksa-paksa untuk dalam berbuat kebaikan. Pasti berbeda. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah. Allah akan memberikan keutamaan bagi orang mukmin yang dia bersungguh-sungguh baik dalam harta dan jiwanya, kemuliaan daripada orang yang dia qaidun, yang dia hanya berpangku tangan saja. Ya. Maka dalam moto tadi dijelaskan, tetaplah bergerak karena diam itu adalah kematian, ya kan? Padanan katanya adalah bahwa tetaplah belajar, teruslah belajar, karena kemalasan itu adalah kegagalan, ya. Tetaplah beramal, karena kemalasan itu adalah kerugian. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian karena sesungguhnya Allah akan melihat amalmu, begitupun juga Rasulnya dan juga orang-orang mukmin yang lain, ya. Jadi setiap kita anak-anak sekalian harus memiliki, tekadkan dalam hati kita masing-masing, harus ada amalan unggulan yang harus kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif amal-amal soleh. Ada salat, ada puasa, ada sedekah, ya. Ada akhlak yang baik dan lain sebagainya. Kita silakan pilih. Apakah kita mungkin kita lebih tertarik menjadi kita lebih rajin untuk melakukan salat malam misalnya. Tekuni itu salat malam. Kita lebih rajin misalnya membaca Al-Quran, menghafalnya.
tekuni membaca Al-Quran dan menghafalnya. Kita ringan sekali kalau berbagi dengan orang, maka itu kita jangan tinggalkan, ya. Jadi pilihlah amalan-amalan kebaikan, karena amalan kebaikan itulah yang nanti akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ma istama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Jadi seandainya kebaikan itu berkumpul dalam seseorang, maka orang itu akan masuk surga. Karena anak-anak sekalian, kita tidak tahu amalan mana yang akan menghantarkan kita dalam surga, karena sesungguhnya telah banyak dosa yang telah kita lakukan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran itu ada dua, ya. Dalam Al-Quran itu ada berita gembira bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan, ada juga ancaman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kelalaian. Dan setiap kita itu berbeda. Ada di antara kita yang termotivasi melakukan kebaikan itu dengan kabar gembira. Oh, kalau kita melakukan kebaikan maka nanti kita mendapatkan pahala. Kalau kita rajin puasa nanti kita akan mendapatkan surga. Yang namanya surganya itu adalah surga apa? Ar-Royan, ya. Jadi anak-anak sekalian, di surga itu ada 8 pintu surga, ya. Di antaranya ada pintu jihad. Orang yang dia jihad di jalan Allah nanti dipanggil dari pintu itu masuknya. Dia ada karcis khusus, ya. Ada pintu salat yang dia salatnya tidak pernah tertinggal, bahkan berjamaah pun rutin dia lakukan, ya. Itu ada pintunya masuk surga. Ada juga pintu yang namanya Ar-Royan, yang hanya karcisnya diberikan pada orang-orang yang berpuasa. Baik itu puasa Ramadan, rajin juga puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud dan lain sebagainya, itu disiapkan, dia dapat karcis untuk masuk melalui pintu Ar-Royan. Ada pintu sedekah, yang rajin bersedekah, itu ada pintu khusus. Dia karcisnya khusus di sana. Lalu kemudian para sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah orang yang dia dipanggil oleh setiap pintu? Dia dapat karcis semua, setiap pintu itu dapat karcisnya, gitu. Itu yang bertanya Abu Bakar, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ada, dan saya berharap engkau wahai Abu Bakar akan dipanggil oleh semua pintu surga, ya, karena kebaikan-kebaikannya. Jadi anak-anak sekalian, sekali lagi bahwa kita harus memiliki amalan kebaikan khusus, ya, yang harus kita jadikan andalan kita. Karena dalam sebuah hadis juga pernah diceritakan, ya, mungkin ada yang pernah mendengar bahwa ada 3 orang yang dia terjebak dalam gua. Pernah nggak dengar ceritanya? Ya, ternyata mereka bertawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan unggulan mereka. Ada 3 orang, ternyata ada 3 amalan unggulan, ya. Yang pertama, dia mengatakan, wahai ya Allah, sesungguhnya aku dulu memiliki orang tua yang sudah renta, dan pekerjaanku adalah memerah susu, ya, susu sapi, ya, bukan susu Indomil, ya. Susu sapi. Nah, biasanya setiap malam sebelum aku memberikan susu itu ke anak-anakku, aku memberikan dulu kepada orang tuaku. Suatu malam orang tuaku tertidur dan aku tidak berani membangunkannya. Sedangkan anakku itu sedang merengek, menangis, ingin meminta susu, ya. Dan sampai kemudian di tengah malam orang tuaku terbangun, baru minum susu itu dan habis, gitu, ya. Ya Allah, seandainya engkau ridho dengan amalanku itu, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka sedikit, ya. Baru terbuka sedikit. Kemudian yang kedua, dia juga berdoa dengan amalan unggulannya. Dia mengatakan, wahai Allah, dulu saya itu memiliki karyawan, ya. Karyawan, kemudian pada saat gajian ada satu karyawan yang dia tidak hadir, dia langsung pulang dan tidak balik-balik. Padahal gajian sudah diberi, gajian itu belum saya berikan, yang lain sudah saya berikan. Nah, gaji dia itu saya belikan ternak kambing, ya. Ternyata kambing itu beranak pinak banyak sekali, gitu, ya. Tahu-tahu berapa tahun kemudian dia datang minta gaji dia yang dulu belum dibayarkan.
Kemudian saya katakan gajimu itu adalah semua kambing hamparan itu, ya, yang banyak sekali itu. Dan ternyata itu diambilnya semua, ya, diambilnya semua. Kambing itu diambilnya semua. Dan saya ikhlas, ya Allah, seandainya Engkau ridho dengan amalanku itu, maka bukakanlah pintu itu. Akhirnya terbuka lagi. Dan yang terakhir, ini ada seorang pemuda, ya. Dia berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku dulu menyukai wanita yang masih kerabat jauh dariku. Dari kecil aku selalu melihat dia dan aku kagum dengan dirinya, gitu ya. Sehingga suatu saat pada masa paceklik, pada masa krisis, ya, dan aku dalam keluasan rezeki, dia datang kepadaku dan memohon bantuan, ya. Akhirnya aku berikan bantuan dengan syarat dia harus tidur semalam denganku. Karena keterdesakan ekonomi, kemudian dia menyanggupinya. Kemudian pada hari yang telah dijanjikan, pada saat aku siap untuk melakukan perzinahan, maka dia mengingatkan kepadaku, wahai saudaraku, ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir saja aku terjerumus dalam kemaksiatan itu. Aku ingat kepadamu dan aku tinggalkan begitu saja. Aku juga tidak meminta lagi kembalian uang yang pernah kupinjamkan kepadanya. Dan aku ikhlas karenamu. Seandainya engkau ridho dengan amalanku itu, maka bukakanlah pintu gua ini. Kemudian pintu itu terbuka, ya. Jadi anak-anak sekalian, itulah contoh amalan kebaikan kita yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang dia melakukan kebaikan sekecil apapun, maka itu akan kembali kepadanya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka keburukan itu akan kembali lagi kepadanya. Itulah yang kemudian dinamakan dengan ketidakberkahan, ya. Jadi kalau hal-hal yang itu kebaikan, itu akan mendatangkan keberkahan. Tetapi hal-hal yang itu ada unsur-unsur keburukan di sana, ada kecurangan dan lain sebagainya, ada hal-hal yang haram di dalamnya, maka itu akan mendatangkan keburukan kembali kepadanya. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.